Dan kini udah muncul dua nama pemain grade A yang diketahui merasa tergugah setelah tahu Indonesia akan dilatih Kluivert serta dua asistennya yang tak kalah secara reputasi di sepak bola Belanda. Nah, diketahui tujuan lain lagi adalah bukan sekedar kepentingan Piala Dunia semata, namun ada hal-hal yang lebih dari ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam Jumat guys, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik ya di hari Jumat yang mulia ini. Oke, Patrick Kluivert ini antara sosok nama yang kita kenali, dia sebagai pemain antara yang telah berjaya sebagai pemain ketika di Belanda, dan sosok ini dipilih oleh Bapak Erick Thohir karena kesesuaiannya untuk menarik pemain-pemain diaspora ataupun pemain-pemain keturunan yang berdarah Indonesia yang bergrade A dan berkelas tinggi untuk masuk ke bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi ini adalah misi yang tersirat sebenarnya yang diinginkan oleh Bapak Erick Thohir. Di samping beliau membawa asisten-asistennya yang memang sudah punya pengalaman juga dalam persepak bolaan ini. Jadi bukan keputusan yang saja-saja dipilih atau ditentukan oleh Bapak Erick Thohir, tetapi sebenarnya keputusan yang sangat matang, keputusan yang sangat memberikan Indonesia ini ke satu tahap level yang kita mimpikan semua ini untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi guys, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini, yaitu seketika berubah pikiran. Nama Kluivert buat Matsin dan Miliano tergugah. Ini lebih dari sekadar Piala Dunia. Jadi ayo kita simak dulu video ini guys. Ngopi-ngopi guys ya. Melalui akun resmi Timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar. Meskipun begitu, sampai detik ini segala sentimen buruk kepadanya masih saja terus berdatangan. Kebanyakan dari mereka merasa kalau Kluivert tidak akan becus memimpin Timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini, ternyata tersimpan misi khusus, yang mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A untuk pulang membela Indonesia. Dengan reputasi serta nama besar yang dimiliki sebagai legenda sepak bola Belanda hingga dunia, Kluivert ibarat magnet bagi para pemain yang tadinya ogah-ogahan, jadi makin tertarik gabung Timnas Indonesia. Dan kini udah muncul dua nama pemain grade A yang diketahui merasa tergugah setelah tahu Indonesia akan dilatih Kluivert serta dua asistennya yang tak kalah secara reputasi di sepak bola Belanda. Nah, diketahui tujuan lain lagi adalah bukan sekedar kepentingan Piala Dunia semata, namun ada hal-hal yang lebih dari ini, terutama untuk menciptakan konsistensi di kemudian hari. Nah, itu yang penting, konsistensi di kemudian hari itu. Jadi dalam jangka masa yang panjang lah sebenarnya Bapak Erick Thohir inginkan sepak bola Indonesia ini dia konsisten guys. Mungkin dalam jangka masa 5 ke 10 tahun ya. Meskipun sentimen negatif dari beberapa publik tanah air, bagaimanapun kita harus tetap mengambil sisi positif dari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Sebab seburuk-buruknya ia di mata beberapa fans Timnas, ia tetaplah seorang legenda sepak bola yang namanya harum di kancah internasional. Betul. Dan mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan dilatih oleh sosok pria yang pernah meraih gelar UCL, Piala UEFA, Eredivisie, La Liga, hingga top skor Euro 2000. Memang dari CV melatihnya, Kluivert gak mentereng, tapi soal nama besar itu adalah fakta yang gak terbantahkan. Kan gitu. Perihal taktik, mungkin Kluivert terkesan akan biasa aja. Tapi jangan lupa, sepak bola tak melulu soal itu. Sebab sosok yang bisa memegang ruang ganti, itu juga menjadi salah satu bagian terpenting. Banyak kok contohnya pelatih yang jago secara taktik, tapi gagal gara-gara gak bisa megang ruang ganti. Graham Potter di Chelsea, Ralf Rangnick dan Ten Hag di MU adalah beberapa contohnya. Lalu pelatih yang dari sisi taktik dan pengalaman mungkin terkesan biasa aja, tapi jago soal memegang kendali ruang ganti. Ya contoh paling bagus, Zidane saat di Real Madrid,
Lagi pula, soal urusan taktik yang jago, Kluivert akan dibantu dua asistennya, yaitu ini Alex dua Pastoor asistennya. dan Danny Lanzat. Nah, khusus Pastoor, selain jago soal taktik, ia juga dikenal sebagai salah satu pandit bola terbaik di Belanda. Pandit Hal ini bola dikarenakan terbaik di Belanda. analisisnya di setiap stasiun TV atau media besar Belanda selalu relate. Yang mana dengan kata lain berjalan sesuai dengan analisisnya yang dinilai paling kreatif. Bahkan legenda Belanda lainnya, yaitu Ruud Gullit, dinilai oleh netizen Belanda bahwa analisisnya jauh di bawah Alex Pastoor karena analisisnya tidak berjalan relate dengan pertandingan yang dia bahas. Intinya komponen Kluivert, Pastoor, dan Lanzat Mimin rasa akan menjadi hal yang menarik untuk timnas Indonesia. Oke, jadi guys, betul juga kita harus memberikan peluang kepada Patrick Kluivert dan juga asistennya nih untuk menampilkan apa yang mereka ingin lakukan. Karena sepak bola di Belanda itu kira sudah sebati dengan mereka, sudah serasi, dan mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka sudah pasti tahu akan risiko-risiko yang akan mereka terima sekiranya mereka hanya melakukan ala kadar saja. Jadi mereka tetap akan berusaha sedaya upaya mungkin untuk melakukan apa yang ingin dicapai sebenarnya oleh Indonesia lolos ke Piala Dunia ini. Jadi mereka perlu buktikan, mereka perlu tampilkan, bukan hanya untuk kepentingan mereka datang ke Indonesia semata-mata, tetapi sebenarnya untuk perjuangan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancara Patrick Kluivert pun sudah dia katakan inginkan Indonesia itu lolos ke Piala Dunia. Itu misi penting. Yap, soal penunjukan Kluivert, setelah coba untuk ditelaah lebih dalam, memang sepertinya PSSI punya misi lain dalam hal ini. Dan menurut Pak Arya Sinulinga, udah ada impact positif yang terjadi dari penunjukan pria 48 tahun tersebut sebagai pelatih. Di mana satu persatu, para pemain grade A yang semula masih ragu, kini pelan-pelan mulai tergugah. Seperti contohnya Jairo, yang menyatakan jauh lebih siap untuk bisa membela timnas Indonesia. Mantap. Ke level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Selama ini kan kita tahu Pak Erick itu yang lobby kemana-mana, dengan timnya lobby kemana-mana. Kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana sampai dia bisa dapat. Dan tidak ada satu yang selama ini susah terdapat. Mudah-mudahan bisa dapat. Lebih lanjut, adapun pemain seperti Ian Maatsen serta Miliano Jonathan kemungkinan juga akan tergugah dengan penunjukan Kluivert. Miliano Jonathan dia yang selama bagus. ini masih dianggap sebelah mata oleh Ronald Koeman, sangat bisa dan terbuka untuk membela Indonesia. Karena dengan komposisi skuad timnas Indonesia yang sekarang, peluang itu nyata adanya. Pun begitu dengan Miliano. Meskipun ia mengatakan baru akan memutuskan semuanya di akhir musim, tapi siapa yang tahu kalau ia seketika berubah pikiran. Perkara melihat potensi dan ambisi dari PSSI yang benar-benar ingin next level, lagi pula, ini bukan soal urusan Piala Dunia semata, sebab lebih dari itu, ini urusan membentuk komponen timnas Indonesia yang siap bersaing di level tertinggi secara konsisten, serta mematik dan memacu pengembangan dalam negeri, agar pemain-pemain yang ada sekarang punya standar tinggi dan kemampuan lebih untuk abroad jika ingin bersaing untuk masuk timnas Indonesia. Kembali lagi, standar minimalnya bisa kayak Jepang yang konsisten bersaing di level dunia. Dan bisa saja, Ronald Koeman sekarang beneran was-was banget karena dia juga tahu siapa Kluivert, siapa Alex Pastoor, dan Danny Lanzat. Jadi ini bukan soal pemain-pemain grade A aja yang bisa berpotensi mengurangi kolam pemain timnas Belanda, tapi juga udah ke pemain-pemain muda potensial. Mantap kok. Tidak sabar pula tengok
bagaimana percaturan pelatih-pelatih ini ya. Mudah-mudahan akan ada satu momentum peningkatan yang baik. Nih Ian Matsin nih, mahal nilai pasarnya Ian Matsin nih. Yap, terlepas dari apapun, dengan adanya secuil harapan ini, setidaknya bisa memunculkan optimisme di tengah gaduhnya sentimen negatif pada sosok Kluivert. Dia memang punya banyak kekurangan, namun suka tak suka, faktanya ia udah diberikan amanah oleh PSSI untuk jadi nahkoda timnas Garuda untuk menuju World Cup 2026. Mimin pribadi memang sedih STY dipecat. Tapi apakah hanya karena itu Mimin akan berhenti dukung timnas Indonesia? Kan ya enggak juga. Karena sekali lagi, pelatih pemain datang dan pergi, tapi timnas itu selamanya. Iya, Ingat, kita benar. dukung timnas bukan karena siapa pelatihnya, siapa pemainnya, dan siapa ketua federasinya. Betul, mereka adalah komponen penting dalam internal. Tapi bagaimanapun, kita mencintai timnas karena itu adalah kebanggaan negara. Siapapun mereka, jika udah berjuang atas nama merah putih, wajib kita dukung. Gak usah nyerang-nyerang IG pelatih apalagi pemain. Karena itu akan semakin membuktikan kalau IQ orang Indonesia emang rata-ratanya 78. Toh mau nyerang kayak gimana pun, mereka tetap makan enak, tidur nyenyak. Lah kalian, udah rugi waktu, rugi pikiran, perasaan, dan apesnya kena pidana, nangis minta maaf. So sekali lagi dukung aja. Kalau Betul, bagus ya dukung. puji, kalau jelek ya kritik sesuai porsi bahasa sepak bola. Kan gitu. Karena semua ingin timnas Indonesia bisa bersaing maju di level tertinggi. Oke, kita Garuda. Ya, benar apa kata Mimin tadi, kita support siapapun pelatihnya, siapapun federasinya, yang penting timnasnya, siapapun pemainnya itu, yang penting timnas Indonesia itu perlu didukung sepenuhnya. Karena ini sebenarnya yang telah dimulai bakat-bakat ataupun pemain-pemain muda yang telah dididik dari awal oleh Coach Sintayong, dan kini sudah semakin baik, dan ini harus diteruskan perjuangan ini oleh pelatih yang baru pula. Jadi jangan karena seorang individu kita terus mengkritik, menghujat yang tidak tentu pasal. Yang pentingnya guys, kita ambil yang positif dan kita perlu memberikan ruang dan peluang kepada kepimpinan atau kepelatihan yang baru untuk meneruskan agenda timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu misi utamanya, lolos ke Piala Dunia 2026 dan menambah amunisi baru untuk pemain-pemain timnas Indonesia, terutama di lini serang. Nama tadi Emiliano Jonadan dan juga Ian Matsin itu antara nama-nama yang memang sudah lama berlegar untuk gabung dengan timnas Indonesia. Tapi mungkin mereka masih memikirkan yang terbaik untuk mereka. Jadi sekarang ini sudah ada pelatih daripada Belanda, Patrick Kluivert, dan asistennya sudah tentu pemain-pemain daripada Belanda atau dari Eropa yang punya keturunan darah Indonesia itu mula memikirkan yang akan terbaik untuk diri mereka untuk gabung dengan timnas Indonesia. Jadi ini penting juga sosok yang diambil Patrick Kluivert, seperti kata Arya Sinulinga tadi. Dia membawa misi untuk melobi pemain-pemain diaspora yang berkelas tinggi, karena sosok Patrick Kluivert juga punya nama di Eropa. Sudah dikenali dari segi pencapaiannya sebagai pemain itu sangat-sangat baik. Walaupun di bagian kepelatihan ini beliau masih baru, tetapi tidak mustahil dia boleh bina satu momentum yang baik untuk timnas Indonesia dalam jangka masa mungkin 2-3 tahun ke depan ini. Jadi kita lihat dulu bagaimana. Jangan terus kita memprotes, mengkritik yang tidak tentu pasal seperti kata Mimin tadi. Yang pentingnya untuk mereka perjuangkan untuk bangsa Indonesia. Jadi saya juga tetap mendukung penuh Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Sebab saya sudah macam Indonesia ini guys, saya merasakan seolah-olah saya pun berada dalam komunitas Indonesia sekarang ini, dalam persepak bolaan ini. Saya selalu memerhatikan, inginkan perkembangan-perkembangan yang baiklah untuk Indonesia ini. Karena saya juga akan ke Indonesia nanti, sama ada perlawanan dengan Bahrain ataupun dengan China nanti main di GBK ya. Jadi kemungkinan itu saya akan ke sana untuk melihat sendiri, memberi dukungan secara terus ke Indonesia. Jadi sama-sama kita guys,
Saya sudah ke sana ya ketika Indonesia lawan Australia. Nah, itu dukungan yang tidak dinafikan saya sendiri dengan teman-teman yang lain daripada Malaysia. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kalau yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kalau yang sudah subscribe yang selalu berkomentar secara positif, memberikan info-info terkini, terima kasih banyak-banyak, saya sangat menghargainya guys. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.